Apa benar kalau sebuah foto jatuh sendiri itu pertanda buruk? Bahkan ada yang bilang kalau itu bisa jadi tanda seseorang akan meninggal dunia. Mitos ini sudah lama beredar di berbagai budaya, dan banyak orang percaya tanpa tahu alasan pastinya. Tapi, apa ini sekadar kebetulan? Atau ada penjelasan di baliknya? Di sisi lain, beberapa orang menganggap ini bukan hanya mitos. Mereka percaya bahwa alam semesta memberi tanda sebelum sesuatu terjadi. Namun, kalau kita melihatnya dari sudut pandang ilmiah, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan foto jatuh. Getaran kecil, perubahan suhu, bahkan posisi bingkai yang tidak stabil. Jadi, apakah ini benar-benar pertanda buruk? Atau cuma sugesti yang membuat kita paranoid? Mari kita kupas tuntas mitos ini dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sebuah foto jatuh, apakah itu benar-benar pertanda buruk? Sebuah foto jatuh dari dinding. Tidak ada angin kencang, tidak ada yang menyentuhnya, tetapi tiba-tiba, bruk, foto itu terjatuh. Lalu seseorang berkata, "Ini pertanda buruk, mungkin akan ada sesuatu yang terjadi." Apakah kamu pernah mendengar mitos ini? Di berbagai budaya, kejadian seperti ini sering dikaitkan dengan firasat buruk. Ada yang percaya bahwa ini adalah tanda bahwa seseorang dalam foto itu akan segera mengalami kemalangan, sakit, atau bahkan meninggal. Keyakinan ini sudah ada sejak lama dan terus diwariskan meskipun tanpa bukti yang jelas. Tapi pertanyaannya adalah, apa ini hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Di beberapa tradisi, jatuhnya foto sering dianggap sebagai peringatan dari alam gaib. Beberapa orang percaya bahwa roh atau energi tak kasat mata berusaha memberi tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Dalam budaya tertentu, orang bahkan langsung melakukan ritual tertentu untuk menangkal kemungkinan buruk yang akan datang. Misalnya, di beberapa daerah, orang akan segera membakar dupa atau berdoa agar kesialan bisa dihindari. Ada juga yang langsung menggantung ulang foto tersebut sambil membaca doa atau mantra tertentu agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Tapi, apakah ada dasar nyata dari semua ini? Pikiran manusia cenderung mencari pola dalam segala sesuatu. Jika ada kejadian yang terasa aneh, kita ingin menghubungkannya dengan sesuatu agar masuk akal. Ini disebut dengan bias kognitif, di mana otak kita mencoba menghubungkan kejadian acak dengan makna yang lebih besar. Bayangkan ada 1000 foto yang jatuh dalam 1 bulan di berbagai tempat di dunia. Dari semua kejadian itu, mungkin hanya 1 atau 2 yang kebetulan bertepatan dengan sesuatu yang buruk. Tapi, karena kita hanya mengingat kasus di mana foto jatuh bertepatan dengan kejadian buruk, kita langsung berpikir, wah, pasti ada hubungannya. Padahal bisa saja 998 kasus lainnya tidak ada kaitannya sama sekali. Inilah yang membuat kita cenderung percaya pada pertanda-pertanda seperti ini, meskipun sebenarnya hanya kebetulan belaka. Daripada langsung berpikir tentang pertanda buruk, mari kita lihat alasan logis mengapa sebuah foto bisa jatuh sendiri. Getaran kecil yang tak terasa seringkali menjadi penyebab utama. Kadang-kadang, kendaraan besar yang lewat, gempa bumi ringan, atau bahkan langkah kaki bisa menciptakan getaran kecil yang cukup untuk menjatuhkan foto, terutama jika posisinya sudah tidak stabil. Perubahan suhu dan kelembaban juga dapat menjadi faktor. Udara yang berubah dari panas ke dingin bisa membuat kayu atau dinding mengalami pemuaian dan penyusutan, yang akhirnya mempengaruhi stabilitas paku atau perekat yang menahan foto di dinding. Seiring waktu, perekat atau paku yang menahan bingkai foto bisa melemah, terutama jika terkena kelembaban. Ini bisa menyebabkan foto jatuh tanpa perlu ada alasan mistis di baliknya. Jadi, apakah jatuhnya foto benar-benar sebuah pertanda? Dari sisi ilmiah, jawabannya adalah tidak. Ada banyak faktor yang bisa menjelaskan mengapa foto bisa jatuh sendiri. Dan kebanyakan dari itu adalah penyebab alami yang tidak ada hubungannya dengan kejadian buruk di masa depan.
Namun, dari sudut pandang psikologis dan budaya, keyakinan terhadap mitos ini tetap bertahan karena pola pikir manusia yang suka mencari makna dalam segala sesuatu. Pada akhirnya, percaya atau tidak, itu kembali ke diri masing-masing. Tapi sebelum langsung panik saat melihat foto jatuh, mungkin ada baiknya kita memeriksa apakah paku atau perekatnya masih kuat. Otak manusia adalah mesin pencari pola. Sejak zaman purba, kita telah berkembang untuk mengenali tanda-tanda bahaya agar bisa bertahan hidup. Jika seseorang melihat bayangan di semak-semak, otak akan segera mengasosiasikannya dengan kemungkinan adanya predator, meskipun itu hanya angin yang menggerakkan dedaunan. Cara berpikir seperti ini membantu nenek moyang kita menghindari bahaya. Tetapi di era modern, kemampuan ini justru sering membuat kita melihat pola yang sebenarnya tidak ada. Ketika sebuah foto jatuh tiba-tiba, insting pertama kita bukanlah berpikir bahwa paku atau perekatnya sudah lemah, melainkan langsung menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar. Kenapa? Karena otak kita tidak suka ketidakpastian. Dalam dunia yang penuh dengan kejadian acak, kita ingin merasa bahwa segala sesuatu punya makna, bahwa ada hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Fenomena ini disebut apophenia, kecenderungan melihat hubungan antara hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan. Inilah yang membuat orang percaya pada pertanda dan firasat. Jika seseorang meninggal setelah foto mereka jatuh, kita langsung menganggap bahwa kedua peristiwa itu saling berhubungan. Meskipun jutaan foto lain jatuh setiap hari tanpa konsekuensi apapun. Selain itu, ada juga yang disebut self-fulfilling prophecy atau nubuat yang terwujud dengan sendirinya. Ketika seseorang percaya bahwa jatuhnya foto adalah pertanda buruk, mereka mulai merasa gelisah dan lebih waspada terhadap kejadian buruk di sekitar mereka. Akibatnya, setiap hal negatif yang terjadi, sekecil apapun, akan terasa lebih besar dan lebih signifikan. Misalnya, jika setelah melihat foto jatuh seseorang mengalami hari yang buruk, mereka akan berkata, "Tuh kan, benar dugaanku." Padahal, kalau mereka tidak percaya pada mitos tersebut, mereka mungkin hanya akan menganggap hari itu sebagai hari biasa, yang kebetulan kurang menyenangkan. Sugesti juga berperan besar dalam hal ini. Jika seseorang tumbuh dalam budaya yang mempercayai bahwa jatuhnya foto adalah pertanda buruk, mereka akan lebih cenderung mengalami kecemasan setiap kali hal itu terjadi. Rasa takut ini bisa memicu efek psikologis yang nyata, seperti peningkatan detak jantung, stres, atau bahkan mimpi buruk. Ini disebut efek nocebo, kebalikan dari efek placebo, di mana kepercayaan pada sesuatu yang negatif benar-benar membuat seseorang mengalami dampaknya, meskipun tidak ada alasan nyata untuk itu. Lalu ada yang disebut confirmation bias, kecenderungan untuk hanya melihat bukti yang mendukung keyakinan kita, sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. Jika kita percaya bahwa jatuhnya foto membawa kesialan, kita hanya akan mengingat kasus-kasus di mana sesuatu yang buruk benar-benar terjadi setelahnya. Tapi bagaimana dengan semua kejadian di mana foto jatuh dan tidak terjadi apa-apa? Kita cenderung mengabaikannya karena itu tidak mendukung kepercayaan kita. Ketika mitos seperti ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, ia menjadi bagian dari budaya dan sulit untuk dihilangkan. Orang-orang akan lebih memilih untuk berhati-hati daripada mengabaikannya, meskipun mereka tidak benar-benar percaya. Inilah mengapa banyak orang tetap melakukan ritual tertentu saat melihat foto jatuh, seperti mengucapkan doa atau mengetuk kayu, hanya untuk berjaga-jaga. Jadi, apakah kita hanya terlalu sugestif? Jawabannya adalah, ya, jatuhnya foto tidak lebih dari kejadian acak yang bisa dijelaskan secara logis, tetapi karena otak kita selalu mencari makna, kita seringkali melihat sesuatu yang tidak ada. Ketakutan kita bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari cara otak kita memproses informasi. Pada akhirnya, kita punya pilihan. Apakah kita ingin terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang diciptakan oleh pola pikir kita sendiri,
atau mulai melihat dunia dengan lebih rasional. Keputusan ada di tangan kita. Penjelasan ilmiah. Ketika sebuah foto jatuh dari dinding atau rak, banyak orang langsung mengaitkannya dengan pertanda buruk. Namun, dari sudut pandang ilmiah, adakah hubungan nyata antara kejadian ini dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Atau ini hanya kebetulan belaka yang diperbesar oleh persepsi manusia? Mari kita lihat dari sisi fisika terlebih dahulu. Foto yang digantung di dinding bergantung pada sejumlah faktor: gravitasi, gaya gesek, kelembaban udara, dan bahkan getaran kecil yang tidak selalu kita sadari. Dalam kebanyakan kasus, foto jatuh karena salah satu dari faktor-faktor ini. Misalnya, jika perekat atau paku yang menahan foto sudah mulai longgar karena perubahan suhu atau kelembaban, foto tersebut bisa jatuh sewaktu-waktu tanpa ada alasan mistis di baliknya. Selain itu, ada fenomena yang disebut microseismic activity, yaitu getaran kecil dari dalam tanah yang seringkali tidak terasa oleh manusia. Aktivitas ini bisa disebabkan oleh pergerakan tanah yang sangat kecil, kendaraan besar yang lewat di dekat rumah, atau bahkan mesin industri yang beroperasi di kejauhan. Meskipun kita tidak menyadarinya, getaran ini bisa menyebabkan benda-benda ringan seperti foto atau bingkai tergeser dan akhirnya jatuh. Lalu, bagaimana dengan aspek psikologi? Manusia adalah makhluk yang selalu mencari pola dalam segala hal. Ini disebut pattern recognition bias, di mana otak kita cenderung mengaitkan dua kejadian yang sebenarnya tidak berhubungan. Ketika sebuah foto jatuh, kita mungkin tidak langsung memperhatikannya. Namun, jika beberapa hari kemudian terjadi sesuatu yang buruk, barulah kita mengingat kembali peristiwa jatuhnya foto tersebut dan menghubungkannya dengan kejadian buruk itu. Fenomena ini diperkuat oleh sesuatu yang disebut retrospective determinism, yaitu kecenderungan kita untuk melihat kejadian di masa lalu sebagai sesuatu yang pasti akan mengarah pada hasil yang sudah terjadi. Dengan kata lain, setelah sesuatu yang buruk terjadi, kita mulai mencari tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi, padahal jika tidak ada kejadian buruk, kita tidak akan mengingat jatuhnya foto sama sekali. Dari sisi statistik, jutaan foto di seluruh dunia jatuh setiap hari, tetapi hanya sebagian kecil dari kejadian tersebut yang bertepatan dengan sesuatu yang negatif. Jika kita mencatat semua kejadian di mana foto jatuh tanpa konsekuensi apapun, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus-kasus di mana sesuatu yang buruk terjadi setelahnya. Namun, karena kita hanya mengingat kasus-kasus yang sesuai dengan keyakinan kita terjebak dalam apa yang disebut availability heuristic, kecenderungan untuk lebih mengingat informasi yang mudah diakses dalam pikiran kita, tanpa mempertimbangkan seberapa sering kejadian tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, ada juga faktor kebetulan yang sering diabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal buruk dan baik terjadi sepanjang waktu, tetapi kita hanya menghubungkan kejadian buruk dengan tanda-tanda tertentu jika itu sesuai dengan kepercayaan kita sebelumnya. Jika setelah foto jatuh seseorang mendapatkan kabar baik, kita cenderung mengabaikan hubungan itu karena tidak sesuai dengan narasi yang umum dipercaya. Lalu, apakah mungkin ada faktor ilmiah lain yang belum kita ketahui? Sejauh ini, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan langsung antara jatuhnya foto dan peristiwa buruk yang akan terjadi. Namun, dunia sains terus berkembang, dan mungkin di masa depan kita akan menemukan lebih banyak wawasan tentang bagaimana otak manusia memproses informasi dan menciptakan hubungan antara kejadian yang sebenarnya tidak berkaitan. Pada akhirnya, jatuhnya foto lebih mungkin disebabkan oleh faktor fisika dan psikologi dibandingkan oleh pertanda mistis. Namun, karena manusia cenderung mencari makna dalam kejadian acak, mitos seperti ini terus bertahan dari generasi ke generasi. Yang penting adalah memahami bagaimana pikiran kita bekerja dan tidak mudah terjebak dalam kepercayaan yang tidak didukung oleh bukti nyata. Setelah menelusuri berbagai sudut pandang,
Dari kepercayaan masyarakat, psikologi, hingga penjelasan ilmiah, kita bisa melihat bahwa jatuhnya foto lebih sering merupakan fenomena alamiah daripada pertanda buruk. Sebagian besar kasus bisa dijelaskan oleh faktor fisika seperti gravitasi, kelembaban, atau getaran kecil yang tidak kita sadari. Dari sisi psikologi, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari makna dalam kejadian yang tampak acak. Ketika sesuatu yang buruk terjadi setelah foto jatuh, kita mengingatnya sebagai pertanda, sementara kita melupakan semua kejadian serupa yang tidak memiliki konsekuensi apapun. Ini menunjukkan bahwa sugesti dan bias berpikir memainkan peran besar dalam memperkuat kepercayaan terhadap mitos semacam ini. Jadi, apakah kita harus takut jika foto tiba-tiba jatuh? Jika kita melihatnya secara logis, tidak ada alasan untuk panik. Yang lebih baik adalah mencari penyebabnya. Mungkin dinding yang mulai retak, bingkai yang longgar, atau bahkan perubahan suhu di ruangan. Dengan memahami sains di balik fenomena ini, kita bisa melepaskan diri dari ketakutan yang tidak berdasar dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Pada akhirnya, kepercayaan terhadap tanda-tanda seperti ini adalah pilihan pribadi. Namun, daripada hidup dalam ketakutan terhadap sesuatu yang belum terbukti, mengapa tidak menghadapinya dengan pemikiran kritis dan logika? Jika foto jatuh, mungkin itu hanya pengingat untuk memastikan paku atau perekatnya masih kuat, bukan pertanda buruk yang akan mengubah hidup kita.